Indonesia mendunia. Wah, bikin bahagia, bikin bangga deh kalau produk-produk Indonesia udah go internasional. Dari pisang, batik, kebaya. Wah, pokoknya barengan sama Jory di sini kita bakal ngebahas yang oke ya tentang produk Indonesia yang mendunia. Stay tune. Kalau lihat pisang kuning mulus begini, bayangan kalian pasti buah ini diimpor dari luar negeri ya. Apalagi namanya ke barat-baratan kayak pisang Cavendish ini. Jangan salah fams. Nyatanya nih, pisang dari Indonesia sudah mendunia. Kalau nggak percaya, kalian bisa menjumpai kebun buah pisang di wilayah Lampung Tengah. Luas lahannya aja bisa mencapai 32.000 hektar fams. Tapi nggak semua lahan ditanami pohon pisang. Sebagian besar kebunnya ditanami nanas. Untuk kebun pisang Cavendish, luasnya sekitar 1.000 hektar. Lihat tuh, banyak banget kan pohon pisangnya? Fams, pohon pisang di sini diperlakukan dengan istimewa loh. Pokoknya gak kalah spesial deh sama gebetan kamu. Pisang Cavendish dikembangbiakan dengan sistem kultur jaringan, yaitu melibatkan induk tanaman yang diambil jaringannya untuk ditanam kembali. Agar buah pisang bagus, bagian otong atau jantung pisang harus diinjeksi alias disuntik. Gunanya untuk menghilangkan terip dan merangsang pertumbuhan buah pisang menjadi lebih mulus. Setelah disuntik, biarkan si otong merekah sekitar seminggu. Perlakukan secara khusus lainnya. Tandan pisang harus dibersihkan dari daun kering. Kemudian, bungkus dengan kertas kuning. Tujuannya sih agar pohon terlindung dari hama dan goresan antar buah pisang. Oh iya, kertas kuning ini terbilang anti air loh, jadi masih bisa dipakai 2 kali untuk membungkus tandan pisang. Setelah dibungkus, pohon pisang harus dipasang tiang pancang dari bambu agar gak mudah roboh fams. Malum aja sih, berat satu tandan pisang ini bisa mencapai puluhan kilogram. Luar biasa besar ya. Wait fams, tandan pisang juga harus ditandai pita merah. Jangan lupa, beri keterangan usia dan kondisi pisang agar tim panen mudah mengetahui kapan pisang bisa dipanen. Kira-kira sih, butuh waktu 9-14 bulan untuk menghasilkan buah pisang berkualitas fams. Fams, ini loh pisang yang siap dipanen, tinggal dipotong pangkal tandannya aja. Beratnya lumayan loh, bisa mencapai 20-30 kg per tandan. Kemudian, pisang digantung di cable way atau rel. Kalau semua pisang udah dipanen, petani tinggal tarik puluhan tandan pisang secara manual sampai terminal. Wih, semangat! Di rumah pengemasan, kantong pisang tinggal dibuka dan ujung pisang dibersihkan saja. Tuh, hasil kulitnya mulus banget. Oh ya fams, pisang yang dipanen ini memang masih hijau. Biasanya, pisang menjadi matang saat proses pengiriman. Lanjut, pisang tinggal dikemas dalam kardus fams. Lalu, didistribusikan ke seluruh Indonesia. Gak cuma ke supermarket aja, sebagian pisang ini diekspor ke negara lain, seperti Tiongkok, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah. Biasanya, pisang ini sampai ke tujuan dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan fams. Emang nggak bakal busuk ya? Untuk ekspor kita menggunakan kontainer pendingin dengan suhu sekitar 14 derajat ya. Sehingga kita untuk pemasakan buahnya itu di tempat tujuan. Jadi kita pengirimannya itu dalam kondisi masih mentah. Jadi kita akan matangkan buah pisang itu pada saat tiba di negara tujuan. Wah, salut deh. Kalau produk Indonesia mendunia, bikin bangga. By the way, di Indonesia buah pisang sangat berlimpah dengan harga murah meriah. Lain lagi di Jepang fams. Buah pisang di sana harganya mencapai 1.080 yen atau 142.000 per buah. Wadadidaw, ini sih namanya pisang naik kelas fams. Jangan heran gitu dong, harga pisang di Jepang bisa melambung karena sebagian besar adalah impor, termasuk dari Indonesia. Pantesan aja. Per tahun 2018 di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merajai produksi pisang dengan lebih dari 7 juta ton per tahun. Di bawah India dan Cina, negara kita juga menjadi yang ketiga terbesar di dunia sebagai negara penghasil pisang fams. Wajar deh kalau akhirnya banyak sekali variasi olahan pisang di negeri kita. Dari yang tradisional sampai modern ke barat-baratan bisa kita jumpai. Ini nih, salah satu favorit olahan pisang yang lagi banyak dicari. Pai pisang fams.
Oleh-oleh kekinian dari Provinsi Lampung ini punya kombinasi rasa yang komplit, fams. Menjadi oleh-oleh yang wajib kalian bawa dari Lampung, hidangan pai pisang tersebut terbuat dari bahan-bahan yang terbaik. Terutama untuk pisangnya, harus yang manis dan udah matang sempurna. Fams, pai pisang termasuk dalam golongan pastry. Dalam dunia kuliner, pastry bisa diartikan sebagai kudapan berupa kue-kue kering yang kerap menjadi teman minum teh ataupun kopi. Terbuat dari campuran tepung sebagai bahan utamanya, pastry identik dengan cita rasa manis dan tekstur yang crunchy dan berlapis. Untuk membuat kulit pai yang renyah, butuh teknik pembuatannya. Adonan kulit pai dipipihkan dengan cara manual. Kue pai berbeda dengan roti karena mengandung lemak tinggi. Kandungan ini juga memungkinkan terciptanya hasil kue yang rapuh tapi cukup garing. Tapi masih cukup kuat untuk menampung isian flan dan topping buah pisang di dalamnya. Oh iya, fams, pai adalah hidangan kelas dunia. Bagi bangsa Eropa ataupun Amerika, hidangan ini udah sangat populer. Konon, pai udah ditemukan sejak zaman Mesir kuno. Saat itu, kulit pai kerap dipakai untuk membungkus daging ataupun bahan lainnya. Menyebar ke banyak negara di dunia, isian pai mulai beradaptasi dengan selera dan kearifan lokal. Berhubung di Lampung punya banyak pisang, alhasil jadi deh pai unik berbentuk pisang ini, fams. Kalau kalian familiar dengan pai susu yang jadi oleh-oleh khas dari Pulau Dewata, Bali, pai pisang dari Lampung ini mungkin masih saudara. Pai pisang dari Lampung tersaji lebih meriah dengan isian dan toppingnya yang menonjolkan kekhasan dari daerahnya. Gak cuma bentuknya aja yang mirip pisang, kulit pai juga diisi dengan potongan buah pisang dan flas susu. Wah, enak banget nih. Untuk yang satu ini, jenis pisang yang dipakai adalah jenis pisang raja. Aromanya harum, rasanya manis. Makin mantap lagi nih kalau udah dipanggang. Pai pisang khas Lampung juga bisa matang dengan cara dipanggang. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan durasi hampir 1 jam. Proses yang butuh kesabaran, bahan berkualitas, dengan rasa yang juara, ngebuat pai pisang Lampung layak buat kalian coba, fams. Harga satuannya pantas kok, sekitar Rp7.000 aja. Ngiler kan? Si ibu pernah belajar ilmu kebal kali ya? Emang begini, fams. Dalam pembuatan pisang aroma, soal rasa didominasi dari manisnya pisang. Asalnya, fams, kudapan ini berasal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Daerah yang dikenal memiliki wisata alam pegunungan ini mulai banyak bermunculan oleh-oleh gaul, sekaligus bisa menggoyang lidah. Salah satu kuliner khas yang gak pernah berhenti ngehits ini dikembangkan oleh kelompok usaha mikro kecil menengah dari Dusun Sarangan, Desa Gesing, Kecamatan Kandangan. Berbeda dari olahan pisang lain, pisang aroma dibuat secara tradisional, mengandalkan tangan manusia. Pisang aroma ini juga hanya menggunakan jenis Raja Nangka yang banyak tumbuh di Temanggung. Selain identik harum, pisang ini juga bisa tahan selama 3 hari meski kondisinya sudah matang begini. Lihat aja nih, meski kulit sudah gelap, kondisi pisangnya masih bagus tuh. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa menghabiskan hingga 120 kg pisang Raja Nangka, fams. Untuk bahan kulitnya, bisa menghabiskan kurang lebih 250 kg tepung terigu. Udah kebayang dong berapa jumlah produksi mereka per harinya? Kalau menjelang Lebaran Idul Fitri, produksinya lebih banyak dari ini, fams. Bisa mencapai 4 kali lipat. Banyak deh pokoknya. Yang bikin beda, kulit pisang aroma memakai ilmu dan resep spesial yang dipelajari cukup lama, fams. Tapi bukan ritual bertapa dan gak makan selama 7 hari 7 malam ya. Ya gak gitu juga kali. Belajarnya berapa lama nih, Bu? 1 bulan. 1 bulan lancar ya? Ya. Keren ibunya. Luar biasa ya, demi menciptakan rasa yang nikmat. Tapi bikin kulit pisang, tangannya gak kepanasan tuh? Enggak, kan sudah biasa, sudah bertahun-tahun. Kalau udah jadi, langsung gulung kulit yang sudah ditambahkan gula dan potongan pisang.
Olahan pisang ini pertama kali dibuat pada tahun 2001 silam. Saat itu, pemasarannya masih sangat sederhana dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Modalnya juga cuma Rp300.000, fams. Kalau sekarang sih, omsetnya mencapai 500 juta per bulannya. Wow, pantas saja pekerjanya kini sudah mencapai 35 orang. Dengan produksi sebanyak ini, jelas penikmatnya bukan hanya sebatas Temanggung atau sekitar Jawa Tengah aja, fams. Yap, pisang aroma dengan ukuran besar dan mini ini sudah dikirim hampir ke seluruh Indonesia. Bahkan sudah dikirim sampai ke New Zealand, fans. Wuhuu, Indonesia mendunia. Fans, sekarang kan lagi musim rambutan nih. Wah, banyak bisa ditemui di mana-mana. Di pasar sih udah paling banyak tuh. Harganya murah meriah. Ya, apalagi kalau misalnya rambutan itu berlimpah ruah. Wah, dibikin manisan oke banget tuh, ya. Supaya apa? Supaya nggak busuk. Tapi kulit rambutan ini ternyata bisa dijadiin untuk bahan membatik. Hah? Masa iya sih? Nah, nggak percaya kan? Yuk, kita lihat nih. Lihat nih, fams. Bagus ya motif batiknya? Keunikan batik Ciwaringin dari Cirebon ini bisa dilihat dari proses pewarnaan yang memakai bahan alami, bukan dari kayu atau daun, melainkan dari kulit buah rambutan. Batik Ciwaringin ini, fams, terbilang sudah melegenda loh. Bisa bikin pede saat pakai batik ini. Berasa jadi model ya, Kak. Untuk pewarnaannya, rebus kulit rambutan sekitar 2 jam, sampai air rebusan berubah menjadi coklat. Selain lebih mudah dan bisa digunakan berkali-kali, pewarna alami ini sangat ramah lingkungan. Oh ya, batik Ciwaringin sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Saat ini sudah generasi keempat yang meneruskan usaha batik keluarga ini. Kata batik berasal dari kombinasi 2 bahasa Jawa, yakni amba yang berarti menulis dan tik yang artinya titik. Kalau kata ini digabungkan, bisa berarti menulis titik. Sejarahnya, batik menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tahun 2009 oleh UNESCO. Pertama kali batik diperkenalkan di mata dunia oleh Presiden Soeharto saat menghadiri konferensi PBB. Gak heran ya kalau batik mendunia. Keren abis, fams! Batik cap adalah salah satu jenis hasil proses produksi batik dengan canting cap. Yang dimaksud sih, mirip stempel gitu. Walaupun batik cap terbilang lebih simpel dan dianggap sebelah mata, pembuatan motif canting capnya ternyata dikerjakan secara manual dengan tangan manusia loh. Prosesnya aja memakan waktu hingga 2 minggu lamanya. Wait, itu belum terhitung bikin sketsanya ya. Dulu sih, motif batik harus ada pakemnya. Tapi sayangnya, para pengrajinnya cukup kesulitan mengenalkan batik pada anak-anak karena motifnya yang terkesan kaku. Akhirnya, motif canting cap mulai berevolusi, sehingga banyak ditemukan motif yang anak-anak banget. Canting cap ini terbuat dari tembaga, fams. Selain tahan lama, motif yang dihasilkan dari canting tembaga jauh lebih akurat karena mudah dibentuk untuk membuat detail motif dan berbagai ukuran. Cara ini ternyata sudah ada sejak tahun 1845, fams. Teknik ini mirip yang digunakan para pengrajin emas dan perak yang ada di Cina. Sekalipun proses produksi batik dengan canting cap menjadi lebih cepat, tapi ternyata bikin cantingnya aja udah lama banget. Jadi udah nggak boleh lagi nih ada kata murah untuk selembar kain batik, fams. Canting cap ini rata-rata berukuran panjang dan lebar masing-masing 20 cm. Tapi ada juga yang berukuran kecil, tergantung pesanan, fams. Oh iya, salah satu UKM yang ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ini juga ada proses pembuatan kain menggunakan ATBM. Yap, alat tenun bukan mesin. Nah, pola kain-kain inilah yang diolah jadi kain batik ATBM. Meski banyak motif batik yang ada saat ini, batik motif tradisional yang hanya digunakan oleh keluarga keraton. Soalnya batik adalah produk tekstil yang bergengsi. Konon, seorang peneliti di Hindia Belanda bernama Dr. Rovair pernah berpendapat teknik membatik diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Meskipun teknik ini hasil adaptasi budaya impor, sejak abad ke-12 sudah ada pola membatik yang hanya bisa dibentuk dengan alat canting yang ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu. Awalnya, membatik adalah pekerjaan yang hanya dilakukan perempuan yang ada di Jawa, sedangkan para lelaki biasanya membatik dengan canting batik cap seperti tadi.
Sebagai bukti batik Indonesia mendunia, tokoh-tokoh luar negeri seperti Nelson Mandela hingga Kate Middleton juga pernah menggunakan batik loh. Gak mau kalah, Beyonce juga pernah mengenakan batik, fams. Hebatnya lagi, batik ternyata menjadi salah satu penyumbang devisa negara dengan nominal yang besar. Pada tahun 2015 lalu, total nilai ekspor kain batik ke luar negeri mencapai 2,1 triliun rupiah. Mulai dari Jepang, Korsel, sampai Amerika, berbondong-bondong mengirimkan batik ke negaranya. Salut deh, batik Indonesia mendunia. Udah dulu ya, Ragam Indonesia hari ini. Makin bangga deh melihat produksi Indonesia yang go internasional. Saksikan setiap hari Ragam Indonesia karena Indonesia mendunia.